Salam dan bahagia. Perkenalkan kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Melaka. Saya Agustinus Brianahat dari SMK Negeri Koba 5. Dan saya Agustina Adriana Pala dari SMA Negeri Webramata. Saya Renaria Karaklau dari SMA Negeri Alkani. Kami akan mendemonstrasikan praktik coaching modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Lola. Selamat pagi Bu Astri. Bagaimana kabar hari ini? Baik Bu, apa kabar juga? Kabar baik juga Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu. Sesuai jadwal yang saya lihat, hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya Bu, betul sekali. Baik Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan mengenai rubrik penilaian. Nah, yang pertama itu mengenai alur tirta, di mana alur tirta itu ada tujuan yang diharapkan, kemudian bagaimana mengidentifikasi, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan, kemudian yang terakhir itu pada tanggung jawab. Nah, kemudian tidak lupa juga prinsip coaching ya, kemitraan, kemudian proses kreatif, juga memaksimalkan potensi coaching. Baik Ibu. Menurut Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Iya, menurut saya kompetensi akan saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Jadi 3 kompetensi itu yang akan Ibu kembangkan. Nah, menurut Ibu, yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan saat coaching sebentar itu apa? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi pada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti Ibu akan fokus sebentar itu di mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu. Menurut Ibu, indikator ketercapaian apa dan tujuan apa yang akan Ibu capai pada saat kegiatan coaching sebentar? Ya, jadi harapan saya melalui kegiatan coaching ini Bu, teman saya atau rekan sejawat saya ini bisa menemukan solusi atau strategi dari masalah yang dia hadapi gitu. Baik Ibu, berarti yang Ibu harapkan itu rekan sejawat Ibu yang akan di coaching itu bisa menemukan solusi terhadap persoalannya. Baik Ibu. Nah, selamat menjalankan kegiatan coaching sebentar, semoga berhasil. Dan setelah kegiatan coaching berakhir nanti, kita akan bertemu kembali ya Ibu, agar kita bisa mendiskusikan kembali coaching yang sudah Ibu laksanakan. Baik, terima kasih. Sampai Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu, selamat pagi juga. Selamat siang Bapak Agustinus. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Kabarnya baik hari ini. Ibu gimana kabarnya juga? Kabarnya baik Pak Agustinus. Oh Iya. iya Pak Agustinus, Ya. kemarin sempat WA saya Iya ya. benar Bu. Katanya ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Iya. Baik Pak Agustinus, kalau boleh saya tahu apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Begini Bu, saya ini kemarin dalam proses pembelajaran ya Bu ya, kan kita ini kan bahasa Inggris Bu, Ya. dan saya melihat di kelasnya ini anak-anak ini apa ya, untuk mereka masih ada kesulitan nih dalam belajar bahasa Inggris. Salah satu ternyata nih setelah saya deteksi, ikuti juga observasi yang saya lihat, salah satu faktornya adalah anak-anak ini masih kurang nih penguasaannya dalam menguasai kosakata vocabulary dalam bahasa Inggrisnya Bu, begitu. Jadi yang ingin Bapak diskusikan hari ini, ketercapaian anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kurang menguasai kosakata ya Pak Benar. Agustinus. Ya, jadi kalau boleh saya tahu tujuan untuk atau yang akan Bapak Agustinus dapat di akhir pembicaraan kita ini apa? Begini Bu, kan tadinya ini kan saya masih belum menemukan ide nih. Itu yang kemarin saya WA Ibu, ketemu siapa tahu kita diskusi, mungkin ada ide-ide kreatif atau strategi apalah begitu Bu, untuk kira-kira saya gunakan sehingga anak-anak ini yang nama juga bahasa Inggris, kesulitan mereka ini walaupun tidak tercapainya 100, tapi minimal mereka itu semacam ada motivasi lah atau apa, biar penguasaan kosakata bahasa Inggrisnya ada begitu. Jadi kalau
boleh saya tahu Bapak, indikator keberhasilan siswa untuk menguasai kosakata itu seperti apa Pak? Nah itu dia Bu, kalau menurut saya nih indikator kalau siswa saya ini ya, Ya. saya mau mereka ini satu nih apa ya, ada motivasi dulu deh dalam dirinya, kan namanya bahasa Inggris seperti belajar itu harus ada motivasi ya. Terus. Kemudian yang kedua, indikator kedua itu setelah mereka memahami kosakata itu, kalau saya mau bilang kata itu dia tidak akan efektif kalau kita tidak kontekstualkan. Maksudnya begini nih, misalnya hari ini dia hafal kata satu, harusnya dia langsung buat kalimat dalam konteks biar dia langsung mengingatnya begitu. Kemudian yang ketiganya, karena bahasa ini kan kata ini kan kita menyusun kalimat nih, minimal mereka itu harus tahu subjek mana, predikatnya mana, objeknya mana, sehingga tata bahasanya itu agak baik dan benar. Itu dari mana? Pasti dari kosakata ya Bu ya. Jadi jika kita lihat dari indikator yang ingin Bapak capai nih, jadi sehubungan dengan ini, jika kita buat dalam skala angka 1 sampai 10 nih, kira-kira angka 10 ini kan semuanya bisa menguasai kosakata. Jadi dari indikator yang ingin Bapak penuhi itu, selama ini Bapak Agustinus itu merasa ada di angka berapa tuh kelasnya? Nah itu dia Bu, selama ini sih kalau saya melihat nih, saya dan anak-anak ini kalau saya melihatnya ya, mungkin kami masih di angka 4 atau 5 Bu ya kali. Begitu. Kalau angka 4 sampai 5 itu seperti apa Pak? Nah itu yang tadi saya sampaikan Bu, ada faktor-faktor penyebabnya ini kan. Satu nih, motivasinya kurang. Yang kedua, ini kalimat, katanya misalnya mereka sudah tahu nih satu kata, tapi jarang langsung dibuat dalam kalimat atau dikontekskan dalam konteks kehidupan sehari-harinya, lupa deh katanya itu. Kemudian yang ketiganya itu, ini jarang-jarang mereka setelah menguasai katanya dibuat dalam kalimat begitu, atau tata bahasanya, sehingga mengingat oh ini subjek, ini predikat, ini objek, begitu Bu. Sehingga masih ada di angka-angka yang 45 yang tadi saya sebutkan. Iya, betul sekali Pak Agustinus. Jadi dari angka 4 dan sampai 5 ini dari pembicaraan kita ini, nanti selanjutnya yang Bapak Agustinus ingin capai itu di angka berapa? Kalau saya mau sih Bu ya saya mau mungkin kami akan naik ke angka 8 kali ya sampai 10 mungkin, tapi namanya juga bahasa Inggris ya Bu, jadi kami perlahan-lahan ya mungkin angka 8 Bu kali. Angka 8 itu kira-kira berapa persen ya siswa yang ada itu untuk memenuhi? Iya, kalau di kelasnya itu kan kami siswa itu sekitar 20-an, dan seharapan saya sih mungkin 15 ya, harus 15 ya sudah minimal memenuhi syarat itu. Dengan harapan tadi Bu, ada motivasinya mungkin sudah ada, kemudian konteksnya kalau katanya sudah dibuat dalam konteks kalimatnya, kemudian mereka sudah bisa menulis nih subjek ini perda seterusnya, itu pasti saya yakin deh itu kami bisa mencapai angka yang tadi saya sebutkan. Jadi baik Pak Agustinus, dari angka 8 ini jadi harusnya sudah 80% siswanya menguasai kosakata. Jadi saya boleh tahu rencana atau strategi apa yang ingin Bapak terapkan untuk 80% siswanya ini menguasai kosakata dalam bahasa Inggris? Baik Ibu, ini saya ada beberapa strategi dan juga rencana nih. Yang pertama strateginya dulu. Selama ini mungkin saya metodenya mungkin kali ya masih agak kurang. Nah, saya merencanakan metode pembelajaran yang akan saya gunakan ini, saya buatnya agak lebih kreatif nih dengan menggunakan media-media pembelajaran yang kekinian. Satu, saya akan mengkolaborasi media, misalnya bermain peran nih misalnya. Katanya anak-anak menguasai, kemudian kita berperan di dalam kelas, itu saya rasa mereka akan lebih mengingatnya begitu. Atau mereka juga bisa main itu ya, istilahnya simulasi kata begitu. Nah yang kedua, integrasi kata nih Bu, maksudnya begini, kata-katanya yang tadi diintegrasikan dengan konteksnya. Contohnya seperti ini, hari ini kan belajar tentang teks deskripsi nih Bu. Katanya daripada mereka mengingatnya dan cepat lupa, kami integrasinya seperti ini Bu. Misalnya, coba deskripsi diri sendiri, salah satunya misalnya, rambut nih, kita rambut, kemudian deskripsi rambut itu seperti apa, lebih baik dibuat dalam kalimat dengan konteks integrasi. Nah yang ketiga ini rencananya, satu rencana yang saya sudah rencanakan jauh-jauh hari sih, tapi belum buat, itu kami akan buat pohon kata Bu. Kalau dalam bahasa Inggris namanya vocabulary tree. Nah jadi
kedepannya ini siswa ini akan bawa minimal 5 kata Bu, setiap orangnya. Nah kemudian tiap hari datang menulis katanya itu, kemudian selain hafal, kata juga ditempel nih di pohon katanya. Jadi selain dirinya sendiri melihat, teman-temannya di kelasnya itu juga melihat. Jangankan di kelas Bu, kelas lain juga bisa melihat. Nah selain mereka melihat katanya, juga ada artinya. Kemudian dari situ mereka bisa buat juga kalimatnya Bu. Nah dari situ kan idenya juga ada, katanya juga semakin banyak juga begitu Bu. Betul, luar biasa sekali ya Pak Agustinus. Rencananya sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saya dapatkan nih Pak Agustinus, dari beberapa rencana yang sudah Pak rancang, mana yang akan Pak laksanakan duluan? Ya Bu, untuk strategi sih saya pikir selama ini kami jalankan hanya belum maksimal. Tapi yang tadi, yang pohon kata ini Bu, sepertinya saya akan jalankan ya dalam waktu dekat. Begitu. Baik Pak Agustinus, jadi untuk memastikan nih rencananya Pak Agustinus ini bisa berjalan, mungkin Pak Agustinus saya bisa dapatkan informasi sedikit tentang dengan siapa Pak Agustinus akan melaksanakan atau siapa yang bisa membantu Bapak dalam rencana ini? Iya. Sebelum saya mengajak teman-teman atau siapa yang terlibat, untuk waktunya nih Bu ya, waktu untuk melaksanakan rencana ini karena sekarang lagi ujian Bu. Jadi rencananya di awal semester Bu, untuk kami buat pohon kata ini. Dan tentunya ini kan satu program pribadi, tapi ini harus diketahui juga oleh kepala sekolah Bu. Untuk saya koordinasikan yang pimpinan. Yang kedua saya ajak nih teman-teman mereka sejauh bahasa Inggris nih, biar agak menarik, mendasari sama-sama. Juga nih saya minta mereka untuk mengontrol masukan-masukan nih, ini kurang atau lebih begitu Bu. Baik Bapak Agustinus, bagus sekali ya rencananya. Semoga rekan-rekannya membantu dan bisa berjalan dengan baik, sehingga penguasaan anak-anak ini 80% betul ya kosakatanya dikuasai. Kemudian dari diskusi kita siang hari ini, kesimpulan atau harapan yang apa yang sudah Bapak dapat? Di sebelumnya terima kasih banyak Bu ya. Tadinya itu di awalnya saya bingung nih Bu, kesulitan anak-anak untuk belajar bahasa Inggris nih, faktor yang tadi saya sebutkan, kurang kosakata dan ternyata setelah pembicaraan ini ada ide baru nih, ada harapan baru nih menurut saya. Semoga rencana yang tadi saya jalankan, pohon kata dan lain-lain strategi, semoga nih anak-anak saya bisa lebih berkembang nih, menguasai kosakatanya, biar penguasaan bahasa Inggrisnya agak meningkat dulu. Kita doakan ya, semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, baik Bapak Agustinus, saya mau tanya bagaimana perasaannya setelah kita mendiskusikan hal ini? Aduh luar biasa, saya senang sekali lagi saya terima kasih banyak waktunya Ibu juga untuk membantu saya, kita diskusikan untuk mencari solusi ini. Iya baik Bapak, terima kasih juga Sama-sama. sudah mendiskusikan masalah ini dengan saya. Semoga solusi yang sudah kita diskusikan ini bisa berjalan dengan baik, dan juga kedepannya kita bisa bicarakan lagi tentang apa yang sudah Bapak jalankan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Aduh, Ibu setelah melakukan coaching tadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya senang ya Bu, saya senang sekali karena sudah bisa membantu teman saya untuk menemukan solusi yang dia hadapi tadi. Luar biasa ya Ibu. Sejauh ini setelah melakukan coaching tadi, bagaimana Ibu menilai proses coaching, menilai diri terhadap proses coaching tadi? Ya baik Bu, kalau saya bisa menilai diri saya sendiri nih Bu, menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa saya sudah memaksimalkan kompetensi saya itu. Jadi saya betul-betul mendengarkan masalah dia, dan juga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membantu dia untuk menggali potensi dia untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi Bu. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali akhirnya Ibu bisa melaksanakan coaching dengan baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kemudian apakah indikator ketercapaiannya itu sudah terpenuhi Ibu? Ya baik Bu, kenapa saya menilainya demikian? Karena tadi dalam proses coachingnya itu saya rasa saya sudah berhasil nih menggali potensi yang ada pada si coach ini atau rekan sejawat saya ini untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi.
Untuk indikator ketercapaiannya, Ibu, yang sudah saya penuhi itu, saya sudah mendengarkan dengan penuh dalam proses coaching tadi. Kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot juga, sehingga beliau ini sudah bisa menemukan solusi. Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya dalam Boleh. proses coaching tadi? Boleh sekali, Bu. Baik Ibu, luar biasa sekali. Sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah menjalankan proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian kompetensinya Ibu itu sudah tercapai. Sebagai rencana tindak lanjut ke depan ini, rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu sebagai coach? Ya, baik Bu. Menurut saya untuk kedepannya saya akan belajar lebih banyak lagi tentang kompetensi sebagai coach ini ya. Jadi kompetensi kehadiran penuh, kompetensi untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa saya perlu belajar lebih banyak lagi agar kompetensi saya ini bisa dikembangkan dan juga saya bisa menjadi coach yang baik untuk teman-teman saya, untuk rekan sejawat saya, sehingga saya bisa membantu lebih banyak orang untuk mengatasi masalah yang dia hadapi dalam pembelajaran dia. Baik Ibu, terima kasih luar biasa ya rencana Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terwujud dan akhirnya membawa perubahan untuk sekolah ke depannya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih telah menyaksikan video demonstrasi kontekstual praktik coaching modul 2.3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.